Wajah Mahapatih Gajah Mada yang dikenal bersorot mata tajam itu ternyata bukanlah gambaran sosok Gajah Mada yang asli, melainkan hanya hasil imajinasi kreatif dari Muhammad Yamin. Bagaimana bisa wajah Gajah Mada yang kita kenal sekarang hanya imajinasi belaka? Sejak abad ke-13 hingga kini, belum ada gambaran tentang sosok wajah asli Gajah Mada. Catatan sejarah soal deskripsi fisik juga tidak ada, dan juga tidak ada gambaran yang eksplisit menjelaskan soal Gajah Mada di candi-candi peninggalan Majapahit. Di Kitab Pararaton dan Negara Kertagama juga tak menjelaskan deskripsi fisik Gajah Mada. Di Kitab Negara Kertagama hanya dijelaskan soal negeri-negeri yang ditaklukkan oleh Gajah Mada, dan tidak ada deskripsi fisik rupa dan bentuk dari Gajah Mada. Karena catatan soal deskripsi fisik Gajah Mada tidak ada, maka yang tersisa hanyalah misteri. Ruang misteri ini diisi secara imajinatif oleh Muhammad Yamin, yaitu sejarawan yang menjadi Menteri Penerangan era Presiden Soekarno. Muhammad Yamin adalah orang yang pertama kali mengilustrasikan wajah patih Gajah Mada dengan tubuh gempal dan besar. Disebutkan bahwa memang sejak lama, Muhammad Yamin sangat suka mempelajari tentang sejarah dan peninggalan kerajaan Majapahit. Ia banyak membaca buku yang mengulas tentang kerajaan Majapahit. Awal mula Muhammad Yamin mengilustrasikan wajah patih Gajah Mada adalah ketika ia berkunjung ke Trowulan sekitar tahun 1940. Trowulan merupakan salah satu lokasi sisa kerajaan Majapahit. Sesampainya di sana, Muhammad Yamin menemukan sebuah pecahan kendi berupa kepala manusia gemuk dengan rambut yang ikal. Dari temuan itulah, Muhammad Yamin kemudian mengklaim bahwa itu merupakan gambaran sosok dari Gajah Mada. Setelah itu, Muhammad Yamin kembali ke Jakarta dan meminta Heng Ngantung, yaitu seorang pelukis Indonesia, untuk membuat ilustrasi wajah Gajah Mada menggunakan daya imajinasi dari Muhammad Yamin sendiri. Berdasarkan dari imajinasi Muhammad Yamin, Heng Ngantung kemudian menggambarkan Gajah Mada sebagai pria besar dengan postur tubuh gemuk, berwajah tegas, dan alis tebal. Pro dan kontra tentang wajah Gajah Mada. Sayangnya, gambaran Muhammad Yamin mengenai ilustrasi wajah Gajah Mada ini dikritisi oleh para ahli sejarah mengenai keberadaan kerajaan Majapahit. Bahkan, beberapa pihak juga meyakini bahwa Muhammad Yamin sebenarnya hanya mengilustrasikan wajahnya sendiri ke dalam bentuk gambaran wajah patih Gajah Mada. Lebih lanjut, sebuah sumber juga menyebutkan bahwa Muhammad Yamin menggambarkan Gajah Mada dengan wajah gemuk, karena ia merujuk atau melanjutkan pendapat seorang arkeolog Belanda bernama F.M. Snitger pada tahun 1932. Terlepas dari berbagai pro dan kontra yang mencuat, hasil imajinasi Muhammad Yamin inilah yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat sebagai gambaran sosok dari Gajah Mada. Wajah Gajah Mada hasil imajinasi Muhammad Yamin banyak dipakai di beberapa buku, monumen, serta patung di Nusantara. Kemudian, apakah ada bentuk fisik dan rupa yang asli dari Gajah Mada? Gambaran wajah Gajah Mada yang kita kenal itu memang imajinasi. Itu memang imajinasi dari Muhammad Yamin mengenai gambaran Gajah Mada yang sakti mandraguna. Maksud Muhammad Yamin sebenarnya baik-baik saja, yakni untuk membangkitkan nasionalisme. Soalnya pada waktu itu Indonesia belum lama merdeka dari penjajahan bangsa lain, dan Indonesia butuh satu sosok yang bisa menguatkan batin bangsa. Lahirlah gambaran soal fisik Gajah Mada. Memang menurut Muhammad Yamin, Gajah Mada berkontribusi menyatukan Nusantara yang kelak akan menjadi negara Indonesia. Itu murni imajinasinya dari Muhammad Yamin untuk membangkitkan nasionalisme, dan untuk mendekolonisasi sejarah yang dulu sangat Belanda sentris. Baiklah, kalau memang tak ada catatan fisik soal Gajah Mada.
Bukan hanya catatan fisik yang nihil, bahkan perjalanan hidup Gajah Mada juga sedikit banyak masih menyisakan kekaburan. Asal-usul Gajah Mada. Soal asal-usul Gajah Mada pun ada beberapa versi. Ada yang menyebut dia berasal dari Lamongan, ada pula versi yang menyebutkan bahwa dia berasal dari ibu kota Majapahit. Soal akhir hidupnya, ada yang menyebutkan Gajah Mada Moksa, alias mengakhiri hidup di dunia tanpa meninggalkan residu, atau lenyap raganya. Ada pula yang menyebutkan Gajah Mada meninggal di desa terpencil. Satu versi bahkan menyebutkan, setelah peristiwa Perang Bubat, Gajah Mada diturunkan dari jabatan Perdana Menteri. Setelah itu dia tak terdeteksi kemana. Ada yang menyimpulkan dia moksa, ada juga yang mengatakan dia bermukim di desa terpencil sampai meninggal dunia. Jangankan soal perjalanan hidupnya, soal nama Gajah Mada sendiri pun juga masih merangsang interpretasi. Kalau memang ada, katakanlah, tren era Majapahit memberi nama orang dengan nama hewan, seperti Gajah Mada, Lembu Sora, Lembu Peteng, Hayam Buruk, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi bukan nama sebenarnya. Kemungkinan itu adalah sebutan, semacam nickname. Ada nama asli dan ada nama sebutan. Namun memang tertera nama demikiannya yaitu Gajah Mada. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.